Bapa kami surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan berikan kembali kepada kami untuk kami dapat beribadah. Dan teristimewa sebentar kami juga akan menyiapkan hati serta pikiran kami selama beberapa menit ke depan untuk kami dapat menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan memberi kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta hikmat untuk kami dapat memahami, mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan serta kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang pagi ini kami pelajari bersama-sama. Buka hati, buka mata, buka telinga kami, buka pikiran kami untuk dapat menerima segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan menerima segala sesuatunya menjadi penguat sekaligus penegur di dalam kehidupan kami supaya hari lepas hari kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga tentunya hamba-Mu menyerahkan diri ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab hamba-Mu ini lemah dan penuh dengan keterbatasan. Sebab itu Tuhan, mohon hikmat, kekuatan, dan kemampuan yang daripada Tuhan, supaya Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, kuasai tempat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Musim hujannya masih belum habis ya. Kadang panas, kadang hujan, dan beberapa informasi yang masuk ke saya, banyak saudara-saudara kita, banyak kerabat-kerabat kita yang mulai watuk pilek. Jadi mohon sebisa mungkin menjaga diri, lek ora perlu udan-udan ya ora usah udan-udan, kecuali lek memang gaweane ngeterne paket kudu udan-udan ya piye meneh. Ya, tapi lah orang yang mendingane di rumah saja gitu. Baik, kita akan berbicara kembali mengenai kasih, mengenai cinta, sebagaimana bulan ini kita memiliki tema tersebut, bahwa setiap hidup manusia itu harus dilingkupi, harus dipenuhi, harus dikelilingi dengan kasih. Hidup dikelilingi dengan kasih, hidup dikelilingi dengan cinta. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang belajar sekaligus mengkoreksi diri, mengukur kadar cinta kita masing-masing. Mengukur kadar cinta kita masing-masing, seberapa cinta kita kepada Tuhan. Kalau minggu pertama kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita, kemudian minggu yang lalu kita berbicara, kita belajar tentang kasih kepada sesama manusia, dan pagi ini kita akan belajar tentang seberapa kita itu mengasihi Tuhan, seberapa kita itu mencintai Tuhan. Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dalam kitab kita, dalam Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur nomor 119. Mazmur nomor 119 ayatnya yang ke-57 sampai dengan 62. Mazmur 119 ayatnya yang ke-57 sampai dengan 62. Sampun? Ini tanggal berapa? 19. Masih anget-angete Valentine. Siapa yang kemarin merayakan Valentine? Oh, jadi Pak Julius Valentine tiap hari. Oh iya, Deng. Deng rayakan Valentine enggak ada? Mumpung Praida. Karena masih anget-angetnya Valentine. Nah, ini akan dibacakan oleh yang berpasangan. Dimulai dari ayat 57 bergantian, ayat 58 sampai 62 bergantian. Minta tolong kepada Mas Yuda dan Mbak Yola. Berpasangan adik kakak. Dimulai dari Mas Yuda ya, ayat 57 sampai 62. Yuk, mulai.
Aku memikirkan dari situ dan melangkahkan kakiku menuju peringatan binatanmu. Aku bersedia dan tidak berlagak untuk Tali-tali orang-orang fasik membuat aku, tetapi tawaranmu tidak berubah. Jangan malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum yang tadi. Ya, terima kasih. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari banyak cinta yang semakin luntur. Banyak cinta yang semakin kabur. Banyak cinta yang semakin memudar. Terlebih di kalangan orang-orang yang percaya. Ada banyak alasan. Saya tidak berbicara tentang gereja ini, tapi secara keseluruhan, secara umum. Orang Kristen, orang percaya semakin hari semakin mengalami penurunan jumlah. Di negara-negara yang notabene mayoritas Kristen pun juga mengalami penurunan jumlah orang yang mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak cinta yang semakin luntur, banyak cinta yang semakin memudar dengan berbagai macam alasannya, baik manusia kepada Tuhan atau cinta manusia kepada sesamanya. Di televisi kalau jenengan suka nonton berita, isinya mau cuma loro, khususnya di Indonesia. Kalau nggak politik, ya kriminal. Didominasi oleh berita-berita seperti itu. Angger ora nyawang berita gosip wae. Gitu? Berita gosip ya padha wae. Isine mau pertengkaran keluarga selebritis ini, pertengkaran artis ini dengan artis ini. Semakin banyak manusia yang tidak lagi dikuasai oleh cinta, yang tidak lagi dikuasai oleh kasih. Nah, pertanyaan saya adalah, hingga sampai saat ini, seberapa dalam, seberapa berkualitas, seberapa kadar cintamu kepada Tuhan sampai hari ini? Berapa persen kadar cintamu kepada Tuhan? Atau dalam penerapannya sehari-hari, berapa persen kadar cintamu kepada sesama manusia? Atau kita persempit lagi, sing wis duwe pasangan, seberapa persen sampai hari ini kadar cintamu kepada pasanganmu? Ala cek kaya Mas Yuda sing cek meh mambu-mambu dadi manten, meh mambu, urung mambu ya, meh mambu. Ayo cintane cek menggebu-gebu kae. Nah, derek tangklet nyuwun sewu. Mbah Kong. Cintamu sekarang tinggal berapa persen? Saya tetap 100%. Puji Tuhan, gitu loh. Apakah masih menggebu-gebu seperti waktu pertama dulu bertemu? Tidak. Loh, berarti enggak 100%. Tidaknya begini. Dalam hal keluarga kita. Betul. Resmani istri itu saya selalu ingat pada waktu Pacaran. Tapi dalam penerapannya bisa dimodifikasi sesuai umur, sesuai keadaan begitu ya. Ya tidak apa-apa, yang penting tetap mencintai. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya mengukur, bagaimana cara melihat ke dalam diri kita berdasarkan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Seberapa kadar cinta kita kepada Tuhan? Bisa dilihat dari yang pertama, saya menuliskan di sini, dari keputusanmu mengikut Yesus. Yang pertama yang menjadi dasar seberapa persen cintamu kepada Tuhan sampai hari ini dapat dilihat dari keputusanmu ketika mengikut Yesus sampai hari ini. Makanya pemazmur dalam ayat yang ke-57 katakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Pemazmur di sini memutuskan bahwa bagianku adalah Tuhan dan aku akan berjanji untuk berpegang pada
firman-Nya. Maka keputusan untuk mengikut Yesus itu bukanlah keputusan yang final. Ketika Anda memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukanlah akhir dari segalanya. Seolah-olah ketika kita berpikir atau ketika kita memutuskan, saya sudah percaya Yesus, terus wes selamat, terus wes ayem. Tidak cukup sampai di situ. Keputusan-keputusan itu terus berlanjut sampai akhirnya nanti kita dipanggil Tuhan. Ada keputusan-keputusan yang lebih penting, yaitu keputusan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Makanya seringkali saya berkata bahwa percaya saja tidak cukup. Tetapi bagaimana kita hidup percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Makanya saya seringkali bilang khususnya kepada yang dibaptis, kepada mereka yang pernah ikut kelas baptisan saya selalu katakan bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Ketika engkau mengatakan saya percaya Yesus, ya, percaya Yesus sebagai Tuhan, itu tidak lantas membuatmu langsung masuk surga, tetapi bagaimana hidupmu setiap hari menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Itu keputusan yang harus diambil. Sebagaimana pemazmur tadi katakan, dia berjanji untuk terus berpegang pada firman-firman-Nya, walau apapun yang terjadi. Maka ketika kita sudah memutuskan percaya tetapi hidup dengan seenaknya, kalau Chef Juna katakan samjubong, apa? Sama juga bohong. Ngakune percaya, katanya percaya, tetapi uripe sakarpe dhewe. Tidak menurut kehendak Tuhan. Itu sama juga. Oleh karena setiap keputusan kita itu menjadi dasar yang penting dalam menjalani hidup kita ke depannya. Dan apa yang kita putuskan hari ini menentukan apa yang akan terjadi nanti. Makanya ada lagu pujian itu mengatakan begini. Saya agak lupa-lupa ingat liriknya. Mengikut Yesus keputusanku. Pernah dengar? Mengikut Kristus keputusanku. Mengikut Kristus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusanku mengikut Yesus dan tidak akan pernah kuingkari. Jadi tidak hanya cukup berhenti mengikut Yesus tok, tetapi tidak akan mengingkari. Dilanjutkan dengan itu. Akan ku ikut walau sendiri. Akan ku ikut walau sendiri. Akan apa tetap? Oh tetap. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri di sini bukan berarti wah liyane ora sing Kristen aku dhewe sing Kristen ya ora apa-apa, bukan hanya persoalan itu. Tetapi sendiri di sini saya memaknainya sebagai satu keadaan di mana kita itu seringkali dikecewakan, seringkali disakiti, seringkali dilukai. Maka apapun itu yang terjadi tidak akan membuat kita mengingkari keputusan kita kepada Tuhan. Nah, saya pikir begitu juga dengan kehidupan berumah tangga, kehidupan antar pasangan. Tidak cukup hanya memutuskan, ya aku mau menikahimu. Tidak selesai sampai di situ. Dalam pemberkatan pernikahan ada yang namanya janji pernikahan, toh? Kan tidak dikatakan cuma apakah engkau mau menikahinya? Ya, saya mau menikahinya. Oh ya wes, kamu sah kan enggak? Tetapi di sana ada janji. Ada keputusan lain yang lebih mengikat. Bahwa ya aku mau menikahimu, aku mau menikah denganmu.
dan akan tetap setia sampai maut memisahkan kita. Akan tetap setia walau dalam keadaan apapun, dalam suka maupun dalam susah maupun dalam keadaan kaya maupun baik keadaan lemu maupun tidak akan ingkar. Itu keputusan yang paling penting. Orang mau cukup ya wes aku tresno kowe Dik, sampean tresno aku napa mboten? Nggih Kang Mas. Jan mesra-mesra oke. Aku cek pacaran. Aku lanjutnya wedi salah bosone. Bahasa Indonesia we. Ya sudah kalau begitu apakah engkau mau menikah denganku? Ya aku mau. Orang mau cukup itu. Tetapi keputusan untuk tidak pernah meninggalkan, tidak pernah luntur cintanya dalam keadaan apapun, itu yang paling penting. Itu yang menjadi bukti seberapa besar cinta kita kepada pasangan. Ya, abang lagi era duit sitik wae bingung lak nyeneni ya. Nah, gitu ibu-ibu. Ketika Pak Repto dulu pensiun, terus sama Bu Repto wis tak neh disiapne makeme gitu. Aku ambil ke makmu, mbok juga dhewe ngono. Ngono. Wis bar pensiun. Kan tetap dilayani sebagaimana semestinya. Yaitu namanya cinta yang sudah diambil keputusannya menerima apapun yang terjadi. Jadi kalau masih ada yang suka lirik sana, lirik sini, goda sana, goda sini, ora lanang, ora wedok padha wae karena dengan berbagai macam alasan. Dek, sampai dhisik perasaan pas tak nikahi langsing saiki kok langsung ya, Dek. Langsing maksudnya. Dek sampai dhisik iki wayu kinyis-kinyis mulus. Lah saiki kok wis do keriput kabeh to, Dek. Oh, Mas sampean yo ngono dhisik perasaanku dhisik yo ketok gagah no. Saiki kok yo mlaku kok yo lewat Kediri ngarani sayek-sayek mlaku diseret-seret. No, Mas ngerti ngono ora tak nikahi sampai dhisik. Mas ngono ya. Itu namanya bukan keputusan atas dasar cinta gitu. Ya maka kalau itu terjadi ya ingat kembali keputusanmu saat engkau menikah. Saat engkau mengikat janji untuk sehidup semati walau apapun yang terjadi. Tidak peduli apapun keadaannya gitu ya. Ya harus tetap mencintai gitu. Pun juga demikian halnya ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ora peduli ono udan bledek, angin ribut ya tetap apa? Oh saya percaya Tuhan, saya cinta Tuhan, lah aku diberkati yo. Lah aku sehat, aku percaya Tuhan. Lah pas sakit, jane Tuhan ki nang ndi to? Ngono. Bagaimana dulu ketika engkau memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena seberapa besar cintamu kepada Tuhan dapat dilihat dari apa yang engkau putuskan di dalam mengikuti Yesus. Yang kedua, ayat 58. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Menunjukkan apa? Saya memahaminya. Kata dengan segenap hati ini berarti benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Merujuk kepada satu keputusan atau ketulusan hati yang tanpa pamrih. Menunjukkan bahwa pemazmur ini sedang memohon kepada Tuhan benar-benar tulus. Makanya dia sampai katakan dengan segenap hati. Tulus itu apa toh? Tulus itu apa toh?
tanpa pamrih. Itu tulus. Itu artinya kalau engkau mau tahu seberapa besar cintamu kepada Tuhan, maka lihatlah seberapa tulus engkau kepada Tuhan. Apakah ketika kita mengikut Kristus itu ada pamrih napa mboten? Loh Pak, emangnya ada Pak? Zaman sekarang ini ada orang Kristen yang masih pamrih Pak? Loh, akeh, kathah, banyak. Orang Kristen yang pamrih itu yang bagaimana? Pak Yunus ki tahu cerita. Jarine mbae ora nek gereja to. Ora nek gereja malah jalan santai. Dan terus pas jalan santai malah orang itu hadiah karepe pengen untuk hadiah utama kulkas, motor, malah glundung saka bak mobil bak. Ya, Bu ya, dirasani Bu ya. Wis gak ono panggah dirasani we. Aku tak nek gereja daripada aku glundung. Pamrih. Wah, ke gereja gak takut celaka. Ke gereja itu ya karena Tuhan. Karena engkau benar-benar mencintai. Karena engkau benar-benar butuh Tuhan. Jari ini toh, dari khotbah, jari ini like persembahan perpuluhan nanti itu dibalas berkali-kali lipat toh. Dah gue gak persembahan kon malah orang diberkati piye aku nggo. Kok kerjaanku malah angel piye lera persembahan. Betul begitu? Saya katakan, pamrih. Kita memberi persembahan, kita memberi perpuluhan karena kita taat kepada Tuhan, karena kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi karena Tuhan katakan, berikanlah persembahan dan persepuluhanmu. Oleh sebab itu kita harus taat. Apa meneh? Mas, ayo to Mas berdoa Mas. Kose sesuk-sesuk wae. Mas, ayo to Mas berdoa. Kose sesuk-sesuk wae. Tiba-tiba suatu hari dia ayo berdoa Dik, lah napa? Aku lagi enek masalah nek kerjaanku. Yuk dongakne aku yuk, aku yo melu doa yuk. Begitu. Nyuwun sewu sekali lagi saya katakan, pamrih. Orang berdoa itu bukan karena ketika kita saat ada maunya, saat ada butuhnya saja. Oh, yang namanya berdoa itu napa Mbak Kong? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Lah masa jenengan bercakap-cakap dengan Tuhan lepas butuh tok. Lah apa emangnya jotaan karo Tuhan? Emangnya lagi purian karo Tuhan? Coba bayangkan kalau dalam rumah tangga Anda bercakap-cakap ngobrol lepas butuh tok. Ayo, didelok tangga lho, buwit karo Pak Eko iki jotaan to. Ngomongnya lepas butuh tok. Aku pakai nama em. Heeh. Sakmene. Iya. Baru kuwi baru sebar. Aku meh budal kerja sik. Heeh. Pas butuh tok. Apa jenenge lera jutaan? Gitu Pak Eko. Oh iya jadi. Jutaan kok bedino. Kan tetap gak nyaman toh. Tetap gak nyaman toh. Gak tahu kalau Pak Eko memang nyaman ya gak tahu gitu. Tapi yang namanya saya ngurip saoma ya bedino ngobrol gitu pasti. Gitu. Apalagi hubungannya dengan Tuhan gitu. Bukankah ngobrol dengan Tuhan itu adalah kebutuhan kita setiap hari, setiap saat. Terlepas dari kita butuh atau tidak, lagi ada perlu atau tidak, ya ngobrol-ngobrol aja begitu. Katanya doa itu adalah nafas orang percaya. Ambekan oleh pas butuh. Oh no, ambekannya butuh. Nopon, cik rong butuh ambekan. Ngono. Malah metu ngisor, malah repot malah gitu. Kan orang seperti itu. Dan masih banyak lagi contohnya.
Seberapa tulus kita kepada Tuhan akan menunjukkan seberapa cinta kita kepada Tuhan. Melayani omong pengen dipuji. Melayani, ada teman saya dulu ketika saya SMA. Dia pemain musik di salah satu gereja yang kebetulan bukan baptis. Dia selalu takut tidak terjadwal pelayanan. Sregep sekali pelayanan. Sregep pelayanan, main musik. Pokok kudu on time, pokoknya sregep. Setelah saya tanya, kok sregep menapa to? Lah engko lek prae sedina ora kejadwal aku ora entuk bayaran nih. Karena di gereja itu setiap pelayan Tuhan, setiap pemain musik, setiap turun dari ibadah dapat amplop. Begitu? Itu namanya pamrih. Aku sudah mau MC nih aku. Lah napa ta kok mau MC? Oh, skene wis MC wis latihan rekoso, panggah wae disalahke. Sesuk mau aku lah. Panggah nek sing salah wae panggah. Begitu? Jangan saya katakan, paham? Kita melayani untuk Tuhan. Orang lain bebas menilai. Kita tidak bisa membuat orang lain semuanya itu setuju dengan kita, suka dengan kita. Saya senang dengan cara Bu Yohana yang seperti ini tadi, pimpin pujian kayak gitu. Dan mungkin sebagian besar dari kita atau bahkan kita semua ini senang dengan caranya seperti itu. Saya selalu katakan setiap pemimpin pujian yang semangat membuat semua yang hadir itu juga ikut semangat. Tapi nyuwun sewu, bagi di kalangan orang-orang yang kolot, ora seneng modele Bu Yohana. Mau dipaksa seneng, ora bakal iso. Karena apa? Kita tidak bisa membuat semua orang suka kepada kita. Nah, kalau kita melakukan pelayanan hanya untuk mendapatkan suka atau tidak suka, yaitu nyuwun sewu saya katakan pamrih. Jira, pamrih. Ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa orang-orang jemaat yang kolot, baptis kok ora nyanyi lagu NP. Ono. Itu jenenge hidup baptis. Ya kita nggak bisa nyenengne semua orang ketika dikasih NP, suwi-suwi sing cah nom-nom entek. Lagu bareng ngantuk kabeh. Nggak serba salah toh? Nggak bisa menyenangkan semua orang. Maka ketika kita melakukan seperti firman Tuhan, katakanlah lakukanlah seperti untuk Tuhan. Wes itu saja. Mau dipuji gak dipuji, sepenting saya melakukannya dengan sepenuh hati, saya melakukannya dengan tulus karena saya cinta Tuhan. Selesai. Mau dipuji gak dipuji terserah. Sepenting aku latihan tenanan, aku sudah sing nyanyi ya nyanyi dengan maksimal, sing main musik ya main musik dengan maksimal, sing khotbah ya khotbah dengan maksimal. Biar itu menjadi kemuliaan nama Tuhan tersendiri. Amin. Ya iso kita nyeneng nih semua orang tidak bisa. Itu bukan tulus namanya. Nah, seberapa cinta kita, seberapa besar cinta kita kepada pasangan juga dapat dilihat dari seberapa tulus kita mencintai pasangan. Wong ngomong I love you lek wis bar entuk jatah. Wong kok ora romantis blas ngomongnya I love you lek pas bar dijatah. Jatah apa? Ora usah pikir macam-macam, jatah blonjo. Makanya ono apa namanya? Istilah itu. Ada uang abangku sayang, tak ada uang. Ngono lah. Gitu tuh. Iya. Seperti itu kah? Kuwi jenenge cintamu rak tulus, kuwi jenenge cintamu pamrih. Mencinta itu ya apa adanya. Ya kembali lagi ke poin pertama tadi, dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya ataupun sangat kaya. Gitu. Aku mau miskin Pak. Gitu. Itu bukan cinta yang tulus namanya. Bapak-bapak ya ngono. Aja sayangnya, aja romantisnya pas ada maunya tok gitu ya.
Kan kadang begitu. Maunya apa Pak? Ya apa wae gitu. Nanti kalau dapat maunya balik nyente-nyente. Tahu nyente-nyente? Nyente-nyente tahu? Bukan, nyente bahasa Kediri. Artinya nyente-nyente itu ngomongnya sengak gitu loh. Nyentak-nyentak. Mulai pas butuh wae lagi ngerayu-ngerayu. Cantik betul. Wah, ya ada butuhnya gitu. Itu bukan cinta yang tulus namanya. Cinta yang tulus itu dalam segala situasi kondisi itu ya tetap I love you gitu loh. Walaupun tidak harus diucapkan dengan kata-kata loh ya. Bisa dengan perbuatan. Karena lek jarene Paripto setiap keluarga, setiap rumah tangga itu punya apa nih Mbak Kong? Punya rahasianya sendiri-sendiri. Orang kudu ngomong I love you terus menerus. Lho Pak, tapi jarene Pak Pendeta saya kayak khotbah kudu kon ngomong I love you. Ya lek jenengan purun ya mboten napa-napa, lek ora ya wis penting lakukan dengan tindakan lek saya seperti itu. Ngomong I love you. Agar kesenggol sithik tendangnya nggih apa gitu I love you. Gitu. Jatah bulanan kudune wayahe dikekne komplit atau dintet dhisik I love you kondi. Iya ta? Dintet tau dintet. Dintet dia apa? Diambil dhisik gitu loh. Dilongi dhisik gitu. Ya itu terserah panjenengan dalam mengatur keuangan gitu ya. Lagi-lagi setiap keluarga punya caranya masing-masing gitu. Tapi sebagian besar yang saya tahu pada umumnya laki-laki yang bekerja semua gajinya, semua penghasilannya diberikan kepada perempuan untuk dikelola. Pada umumnya begitu. Minimal bapak ibuku dan saya pun melakukan itu. Termasuk bapak ibu si rezeki pun juga seperti itu gitu. Dan zaman bapak saya dulu belum ada istilahnya bayaran lewat transfer rekening, belum ada. Bayarannya diamplopi ngono kae. Dan ketika dikasihkan ke ibu saya ya cek segelan. Ora enek entit-entitan, ora enek gitu. Saya pun juga begitu ketika diberi tanda kasih, entah lunas, entah cicil, pokok seberapa pun dia dikasih tak hitung nyoh mah. Lewat tok wis. Semua tak berikan gitu, gak ada yang tak entit. Gitu. Seperti itu. Jadi seberapa besar cinta Anda kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada sesama dapat dilihat dari seberapa tulus Anda. Semakin Anda pamrih, wong menehi kok memberi kok supaya biar dipuji, biar dilihat orang, itu namanya bukan cinta. Itu pamrih namanya. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 62. Dimulai dari ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahmu. Tali-tali orang yang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Ayat 60 katakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk apa? Untuk berpegang pada perintahmu. Ayat 62 katakan, tengah malam aku bangun untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu. Menunjukkan bahwa cinta itu dapat diukur dari seberapa besar kita bersungguh-sungguh di dalam mencintai Tuhan. Kalau penerapannya kepada keluarga ya seberapa kita bersungguh-sungguh mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita. Cinta yang sungguh-sungguh itu cinta yang bagaimana? Kalau saya menyimpulkan dalam satu kata dari ayat 60 dan 62. Cinta yang sungguh-sungguh itu cinta yang bagaimana? Cinta yang niat. Di dalam niat itu akhirnya muncullah pengorbanan. Si pemazmur rela terbangun tengah malam hanya untuk apa? Berdoa dan mengucap syukur. Dia rela menyisihkan waktunya dalam berbagai macam aktivitasnya untuk apa? Bersegera memegang perintah Tuhan.
Saya yakin dia juga pasti rela meninggalkan, mengorbankan egonya, keinginannya. Karena apa? Sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Ia rela mengorbankan apapun termasuk waktunya, asal Tuhan bahagia. Asalkan kau bahagia. Berarti tahu lagu itu berarti? Walah pak lagi teko dino ki wis ditekoki terus aku. Itu tandane aku seneng. Bisa bersama-sama dengan jenengan lagi. Kangen. Ya, kangen toh sama Bu Repto toh? Kecuali Pak Bayu jare ora kangen, Bu. Pak Bayu kan. Nakal memang. Cinta yang bersungguh-sungguh itu cinta yang bagaimana? Cinta yang mau berkorban, cinta yang rela memberikan yang terbaik, baik kepada Tuhan ataupun kepada pasangan atau kepada keluarga atau kepada sesama manusia. Itu namanya cinta yang bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguh akan rela melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya. Nah, contohnya orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang bagaimana? Orang cintanya kepada Tuhan gak bersungguh-sungguh piye? Akon tangi isuk berdoa wae angel rak karuan. Awang ngempet ngantuk dilut doa tiap malam angel rak karuan. Apa sih susahnya setiap kali mau makan tutup mata berdoa? Ngono kok ngomongnya aku tresno Yesus gombal kan ngono. Kon doa ngelerak kala jam doa apa gak sih teko 4-5 cinta yang sungguh-sungguh dari mana gitu. Ya, Pak Reto nggih. Pak Reto sering protes, Pak kok saya datang segini terus gitu. Doakan saja. Tugas kita di sini mendoakan mereka. Ya, cinta yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan ya bagaimana? Aku neng gereja kakean alasan itu. Ngono kok jarene aku tresno Yesus apa berita? Gombal. Bukan cinta yang sungguh-sungguh. Ya, kalau persembahan perpuluhan angel rak kalawan ning dijak. Pak, ayo Pak. Sesuk rekreasi, refreshing, giling gitu. Oke, budial. Ya. Kalau lek kon persembahan kon nek gereja angel rak karuan. Ngono kok cintane bersungguh-sungguh. Ya toh? Loh, tapi kan tidak dapat diukur dengan itu saja, Pak. Nah, kalau dari yang kelihatan aja kita tidak bisa melakukan, apalagi yang tidak kelihatan. Ya, bagaimana kita mau katakan kita cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kepada yang kelihatan saja kita tidak mampu membuktikan? Ya bodoh deh kalau dengan sesama pasangan kita gitu. Kalau Anda cintanya sungguh-sungguh pasti mau berkorban, bukan malah ngorban ke pasangan. Untuk apa? Yang penting aku seneng. Gitu? Rela berkorban. Ketika pasangannya menjadi lemah, kita yang menguatkan. Boten saged siram ya disirami kok tanduran. Disirami. Apa bangku basa sebenarnya? Disirami. Gitu. Ya, Pak Reto itu ya diklambeni. Mbuh itu sing bengesan dhewe apa dibengesi Pak Reto ya boleh rada meletot ya berarti Pak Reto sing bengesi. Ning ya ora apa-apa wong bersungguh-sungguh cintane penuh dengan pengorbanan kok. Siji di rumah karena sungguh-sungguh itu tadi, makanya lek rumah tenanan gitu. Bengi dilus-lus. Lah kok ngerti? Ya bedek wae. Minimal dilus-lus dalam doa kan mesti. Gitu. Itu namanya cinta yang sungguh-sungguh, rela berkorban. Ora malah nyente-nyente. Dadak tiba barangin apa to? Ini sembarangannya malah blasa kabeh. Dadak tiba barang ya kono gentenono tiba kan ngono. Gitu. Itu namanya bukan cinta yang sungguh-sungguh. Orang yang
sungguh-sungguh mencintai atau mengasihi akan rela berkorban, bukan malah egois, maunya menang sendiri, atau malah mengorbankan pasangannya, mengorbankan Tuhannya untuk kepuasannya sendiri. Itu namanya bukan cinta yang bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita tidak bersungguh-sungguh di dalam mencintai Tuhan, berarti ketok. Oh, tresnomu karo Tuhan mung semono tok. Nyatane jek abot karo ngantukmu. Jek abot karo sinetronmu. Ngene? Api apa cinta fitri ya, Pak? Apa sing nyari? Ikatan cinta. Sing pemerane nganti ganti wisana. Apa bagus? Bukan ikatan cinta apa? Apa? Cinta fitri kan wis rampung. Kayak jam doa kok malah delok ikatan cinta golek ketali-tali tenan ning di kasur malah repot malah iku. Itu ngono jarene aku tresno Yesus apa Bu Mei? Waya pe ayo kuwi wae. Kalah karo apa Indonesia lagi main, Pak. Alah. Ngono jare aku tresno Yesus iki kok ndi gitu. Ndak mau berkorban gitu. Lah kok nonton di YouTube, ora duwe kuota nonton di gereja WiFi gratis. Semua sekarang serba canggih, bisa dilihat tayangan ulangnya. Badmintonnya lagi main ya, Pak. Kuwi lagi seru-serune mukane gak iso makan jam doa alah. Ono jare tresno Yesus. Jeru-jeru banget saka ndi jerone. Ono Yesus kalah karo badminton. Sidang vonis keputusan, Pak, ini, Pak. Apik, Pak, seru iki, Pak. Ala napa wong ana mbok diputusi hukuman mati yo gak ngaruh pada kita aja kok. Sing ngaruh kepada kita kalau kita gak datang persekutuan, gak datang berdoa, nah itu sing ngaruh hidup kita itu. Ya toh? Yo harus saya sampaikan gitu. Supaya setiap kita mengerti betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan sungguh, mengorbankan apapun di dalam hidup kita untuk Tuhan. Lah Pak Dude kok teko kan malah dadi sing teko kebak, dadi akeh ya to. Pak Dude Pak Yuli seneng. Ya bukan aku sing seneng to ya. Ya lek saya jelas terus terang seneng. Tapi ya tujuannya bukan untuk menyenangkan saya gitu. Menyenangkan Tuhan. Wujud bahwa betapa kita mencintai itu di rumah pun sama. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membaca firman, bagaimana kita baik dengan tetangga sekitar, baik dengan keluarga, itu menunjukkan kesungguhan kita itu mencintai Tuhan. Ada kalau tonggo jihad, kalau dulur dhewe cetil medit. Apa basa Gunung Kidul apa? Ya medit kuwi paling. Cetil medit. Ha ngono jare sungguh-sungguh mencintai Tuhan kok sesamamu dhewe gak mbok cintai kok. Ya dah. Nah, seberapa persen cinta Anda kepada Tuhan? Dapat dilihat dari keputusan, dapat dilihat dari ketulusanmu dalam mencintai Tuhan, dan dapat dilihat dari kesungguhanmu mencintai Tuhan. Pak, lelek wis kadung piye, Pak? Wis kadung piye? Keputusan gue kadung salah ya, Pak. Aku wis kadung mencintai diriku sendiri. Aku ya wis kadung ora tulus sih, Pak. Aku ya wis kadung ora bersungguh-sungguh piye, Pak? Kalau pepatah Cina mengatakan begini. Ini pepatah Cina mengatakan, ni wou shou yong sheng wou to ming she. Wou wa cele wou cu pat kai. Artinya apa? Ombong aku yang ngarang. Jenenge pepatah Cina. Pepatah mengatakan, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan. Nah, artinya bocah lemah gue mau. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan. Mulailah dari sekarang, putuskanlah dari sekarang, tuluslah mulai sekarang, bersungguh-sungguhlah mulai sekarang. Dalam mencintai Yesus, dalam mencintai sesama manusia, dalam mencintai pasangan, keluarga, tetangga, atau siapapun itu. Buat keputusan itu sekarang juga. Biar memberkati kita semua, menegur kita semua,
menolong kita semua menjadi pribadi yang penuh dengan cinta. Tuhan memberkati, kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Engkau berkenan menolong setiap hati kami, setiap pikiran kami yang belajar, yang mendengarkan pagi ini, untuk mendapat apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan ini. Biarlah kami ditegur, kami diingatkan, juga sekaligus dikuatkan, supaya hidup kami mulai hari ini sampai seterusnya benar-benar menjadi pribadi yang mencintai Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan segala hal yang kami miliki dalam hidup ini. Ampuni hamba-Mu yang tidak sempurna di dalam menyampaikan apa yang Engkau mau, maka biarlah Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.